بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Pada pertemuan kali ini kita tidak memakai laptop. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu lalu, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wasiat Syekh yang jumlahnya sebanyak 28 wasiat untuk anak terhadap orang tua, yang mana ini adalah wasiat penutup dari bab berbakti kepada orang tua. Sebab setelahnya kita akan masuk ke dalam bab wajibnya silaturahim. Jadi pertemuan kemarin itu adalah akhir bab mengenai orang tua. Sehingga karena berkaitan dengan akhir bab mengenai orang tua, maka Syekh menulis 28 poin yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tuanya terkait berbakti kepada kedua orang tua. Dan para jemaah, pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari suatu kaidah yang sangat mulia, yang sangat agung, di mana Syekh mengatakan, la tadunna annal birra atau atufi matuhibbu. Janganlah engkau menyangka bahwasanya bakti kepada kedua orang tua itu adalah engkau mentaati pada hal-hal yang engkau cintai. Bal albirru kullul birri atau atufi matakrah. Tidak, akan tetapi bakti kepada orang tua itu adalah ketika engkau mentaati sesuatu yang engkau benci. Kemudian Syekh membawakan beberapa contoh. Yang pertama adalah ketika seseorang meminta fatwa kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana orang ini mengatakan, dahulu ayahku memintaku untuk menikah. Kemudian setelah aku menikah, kini ayahku memintaku untuk menceraikan wanita tersebut. Padahal dia sudah kadung senang sama perempuan ini, tapi ternyata ayahnya meminta dia menceraikan istrinya. Nah, maka orang ini diuji dengan dua hal. Antara menuruti ayahnya yang dia benci, kalau dia turutin dia benci hal tersebut, atau dia mempertahankan perempuan ini karena dia senang dengan perempuan ini. Maka kembali ke kaidah yang pertama tadi. Bakti orang tua itu hakikatnya adalah engkau mentaati hal-hal yang engkau benci sebenarnya. Maka Abu Darda mengatakan, aku tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua, dan aku tidak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, tapi aku mengatakan, al-walidu awsatu bawabil jannah, fahafid ala dalikal bab in syi'ta auda. Tapi aku mengatakan, ingat, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jagalah pintu tersebut kalau engkau mau, atau engkau boleh meninggalkan pintu tersebut. Ini Abu Darda secara tidak langsung memberi isyarat kepada orang ini untuk lebih mendahulukan orang tuanya dibanding istrinya, mentaati sesuatu yang dia benci, yaitu menceraikan istrinya. Dan memang jamaah, kalau kita pikir yang namanya kebaikan
itu semuanya adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Tidak ada istilahnya kebaikan itu dicintai oleh jiwa manusia. Karena hakikat dari jiwa manusia itu membenci kebaikan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang namanya kebaikan itu fitrahnya selalu dibenci oleh manusia. Tidak ada istilahnya kebaikan itu tidak dibenci oleh nafsu manusia. Demikian juga dengan kebaikan kepada orang tua. Kata Syekh, hakikatnya adalah engkau mentaati sesuatu yang engkau benci, sebenarnya seperti itu. Dan kalau kita melihat hadis Nabi SAW tentang surga, maka surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Ujibatul jannah bil makarim. Surga itu dipagari oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Artinya untuk bisa masuk surga itu orang harus melakukan sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Sebab syahwat dia itu selalu menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang dicintai, tapi itu dibenci oleh Allah. Oleh karenanya Allah berfirman tentang orang yang masuk surga itu ketika dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Artinya dia enggak mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mengikuti apa yang diinginkan hawa nafsunya. Maka Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itu adalah tempat tinggal dia. Maka untuk bisa masuk surga, untuk bisa melakukan kebaikan, itu orang harus melawan hawa nafsunya. Maka kebaikan itu adalah ketika engkau mentaati atau melakukan sesuatu yang hakikatnya dibenci oleh jiwa. Kemudian Syekh memberikan contoh yang kedua tentang Ibnu Umar yang pada waktu itu dinikahkan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan seorang wanita. Namun ternyata wanita ini menyibukkan Ibnu Umar dari ibadah, dari zikir. Gara-gara wanita ini Ibnu Umar sibuk dari yang namanya ibadah, zikir, bahkan jihad fisabilillah. Maka Umar mengatakan talikha, ceraikan istrimu. Sebab apa? Justru istrinya membawa mudarat bagi Ibnu Umar. Padahal awalnya dulu yang menikahkan siapa? Umar radhiyallahu anhu. Tapi ketika Ibnu Umar menikah, justru istrinya membawa mudarat bagi Ibnu Umar. Maka Umar mengatakan talikha, ceraikan istrimu. Wah, ini sudah kadung suka dong. Udah kadung seneng, udah kadung cinta. Disuruh menceraikan. Kira-kira berat apa enggak ini? Berat apa enggak? Berat. Hawa nafsu dia sudah kadung cinta sama istrinya, tapi dipaksa untuk menuruti yang dibenci oleh hawa nafsu, yaitu perkataan Umar, ceraikan. Maka otomatis Ibnu Umar tidak mau menceraikan, tidak mau nurut sama bapaknya. Maka sama Umar dibawa perkara ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sama Umar. Lalu dipanggillah Ibnu Umar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Talikha, ceraikan dia. Diceraikan langsung sama Ibnu Umar. Terpaksa, hawa nafsunya dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang dibenci oleh jiwa dia, yaitu menceraikan istrinya. Kemudian saya membawakan kisah yang ketiga kemarin tentang seorang anak yang dia pemabuk dan dia enggak sholat. Kemudian ibunya mengatakan, ilama tatasrabul khamra, mau sampai kapan kamu minum khamr? Kata ibunya ke anaknya. Maka anaknya mengatakan, innama anti tanhaqina kama yanhaqul khimar. Kamu ini banyak ngomong seperti keledai meringkik.
digitukan sama anaknya. Maka ibunya bersumpah, kamu, kata ibunya, ya bunayya ittaqillah, ya bunayya, wahai anakku, engkau tidak akan mati kecuali engkau akan meringkik seperti meringkiknya himar atau keledai. Maka anak ini pun mati pada asar. Ibunya mengatakan, fahuwa yanshaqu anhul qabr ba'dal asri kulla yaumin fayanhaqu thalatha nahqatin thumma yantabiqu alaihi al-qabr. Kata ibunya, nanti kalau kamu mati, maka kuburmu akan terbuka setiap asar dan engkau akan meringkik seperti ringkikan keledai. Kemudian kuburmu akan tertutup. Kisah ini sahih, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka ketika anak ini mati, setiap asar kuburnya terbuka dan keluar dari dalam kubur itu manusia, tapi kepalanya kepala himar, dan dia meringkik dengan meringkik anak himar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah 3 kali, maka kuburnya menutup. Dia dipaksa mengikuti sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, yaitu meninggalkan khamr dan mentaati ibunya. Tapi dia tidak berhasil, sehingga Allah siksa dengan hal tersebut. Inilah poin yang kemarin, bahwasannya kebaikan atau ketaatan itu hakikatnya adalah engkau melakukan sesuatu yang engkau benci, bukan melakukan sesuatu yang engkau cintai. Karena tidak ada istilahnya kebaikan itu dicintai oleh hawa nafsu, pasti berat. Mau masukkan infak, pasti berat. Meskipun dia terbiasa melakukan infak. Mau melakukan sholat, pasti berat. Meskipun dia terbiasa melakukan sholat. Makanya pahala sholat setiap orang itu beda-beda, tergantung kadar keikhlasan hatinya. Ada yang langsung berangkat, ada yang malas-malasan dulu, ada yang berat-berat dulu, pahalanya beda. Seperti itu. Kemudian ini wasiat Syekh. Syekh mengatakan, wahadihi nasaiqul lil abna. Maka inilah nasihat-nasihat untuk anak-anak. Idza akhadhu biha istaqamat hayatuhum. Apabila dia memegang teguh nasihat ini, maka akan istiqomah kehidupan mereka. Wa kanu ala raja'il afiyati fid dunya wal akhirah. Dan mereka akan berharap kebaikan dunia dan di akhirat. Wasiat yang pertama, ati ummaka wa abaka fi kulli ma bihi amaraka ma lam yakun maksiatan. Taatilah ibumu, taatilah ayahmu pada segala hal yang mereka berdua perintahkan kepadamu. Taatilah ayahmu, taatilah ibumu pada semua hal yang mereka perintahkan kepadamu. Malam yakun maksiatan, selama perintah itu tidak mengandung maksiat. Artinya, selama yang diperintahkan oleh ayah dan ibu tidak mengandung maksiat, maka engkau wajib menunaikan perintah tersebut semuanya, tanpa ditunda, tanpa mengatakan atau dan bersegera untuk melakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khatibuhuma bilutfin wa adabin. Dan bicaralah kepada kedua orang tuamu dengan lemah lembut dan penuh adab. Seorang anak ketika bicara dengan kedua orang tua, maka dia harus berbicara dengan lemah lembut dan penuh adab. Dan ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra. Surah apa? Al-Isra. Surah keberapa Al-Isra? Al-Isra surat keberapa? 17. 16 apa Pak? Al-Kahfi 18. Al-Kahfi 18. 19 Maryam, 20 Toha, insyaallah. Dan ini perintah Allah dalam surah Al-Isra.
wa qul lahuma qawlan karimah. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu ucapan yang mengandung kemuliaan. Al-Qurtubi mengatakan layyinan latifan mithlu qauluka ya abata ya ammata, yaitu engkau mengucapkan dengan ucapan yang lembut, yang penuh kasih sayang, seperti engkau memanggil keduanya dengan mengatakan ya abata, wahai ayahku, ya ammata, wahai ibundaku. Nah, seperti itu. Ini yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika dia berbicara di hadapan kedua orang tuanya, dan tidak meninggikan suara di hadapan keduanya. Yang ketiga, ini juga termasuk adab. Inhat lahuma idza dakhala alaika. Berdirilah engkau ketika kedua orang tuamu masuk menemuimu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba orang tua kita masuk menemui kita. Maka kata Syekh, saat itu engkau harus berdiri dalam rangka memuliakan orang tua. Dan berdiri seperti ini diperbolehkan di dalam syariat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena ada 28, jadi saya kasih penjelasan ringkas, tidak panjang, agar bisa selesai cepat waktu. Yang keempat, hafid ala sum'atihima. Jagalah kedudukan kedua orang tuamu. Wa syarafihima, dan kemuliaan keduanya. Wa malihima, dan harta keduanya. Wa irdihima, dan kehormatan keduanya. Jamaah, kita harus ingat, seorang anak itu dia harus berhati-hati dalam berperilaku, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam bersikap. Kenapa? Karena di pundak dia itu ada nama-nama penting. Kalau dia bersekolah, maka di pundak dia ada alma mater sekolahnya, ada alma mater kampusnya, ada nama-nama gurunya, ada nama dakwah. Jangan sampai sikap dia mengotori dakwah, jangan sampai sikap dia merusak kehormatan gurunya, dan ada nama baik orang tua yang harus dia jaga. Maka saya mengatakan, tolong jagalah kedudukan kedua orang tuamu, kemuliaan orang tuamu, kehormatan orang tuamu, dan harta orang tuamu. Jangan sampai sikapmu merusak semua itu. Karena ketika seorang anak bersikap, itu orang lain melihat siapa orang tuanya. Karena di pundak anak itu ada nama baik orang tuanya, ada kehormatan orang tuanya, ada kemuliaan orang tuanya, bahkan ada nama baik Nabi alaihissalam. Jangan sampai seorang muslim dengan akhlaknya justru menjadikan orang kafir mencela Nabi alaihissalam. Loh, ngene kita umat Muhammad rusak ngene kita. Kan gitu. Loh, jarene ngaku mengikuti sunnah, lah kok ngene akhlaknya, enggak ngucapin salam, enggak senyum. Akhirnya yang rusak dakwah sunnah. Loh, iki anake sapa? Kok enggak sopan begini? Akhirnya yang rusak adalah nama orang tua. Nah, ini enggak boleh, kata Syekh. Kamu harus jaga itu. Berarti harus bagaimana? Berarti seorang anak harus hati-hati dalam bersikap. Terus orang tua bagaimana? Maka orang tua harus mengajari anak tersebut, dinasihati setiap hari agar dia tidak sembrono. Karena kadang-kala anak itu sembrono dalam bertindak. Maka kita ajari jangan sampai dia sembrono dalam bertindak. Kemudian yang kelima, akrimhuma wa aqtihima kullama yatlubani. Muliakan keduanya dan taati keduanya pada segala hal yang mereka pinta, pada semua hal yang mereka minta.
Saya pernah memberikan kisah dahulu tentang seorang sahabat yang waktu itu harga kurma lagi mahal di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Mencapai berapa dinar waktu itu? 100 dinar atau berapa itu ya? Tapi dia jual kurma tersebut. Dia potong pohon kurma tersebut hanya dalam rangka diambil jumar. Jumar itu apa? Jantung kurmanya. Lalu Ibnu Sirin, seorang tabi'in tanya, "Loh, kenapa kamu potong pohon tersebut? Sekarang ini kan lagi mahal-mahalnya pohon kurma. Kamu bisa saja menjual pohon ini dan meraih banyak untung." Apa kata dia? "Sesungguhnya ibuku meminta jantung kurma kepadaku. Maka apapun yang diminta oleh ibuku selama aku mampu, maka aku akan turuti semuanya." Dia rela kehilangan uang sekian banyak hanya dalam rangka mentaati ibunya. Inilah sifatnya para sahabat. Maka saya mengatakan, turuti semua yang diminta oleh kedua orang tua dan muliakan orang tua tersebut. Kemudian yang keenam, syawirhuma fi a'malika wa umurika. Bermusyawarahlah dengan kedua orang tuamu pada semua pekerjaanmu dan semua urusan-urusanmu. Maksudnya apa? Libatkan orang tua dalam semua pekerjaan kita dan urusan-urusan kita. Walau a'lam sebabnya karena apa? Tapi saya pribadi melihat barangkali sebabnya adalah untuk mendapatkan keberkahan. Karena dengan dilibatkan orang tua pada setiap urusan kita, diajak musyawarah, diajak urun rembuk, ketika kita hendak memutuskan sesuatu, saya melihat di sini barangkali tujuannya adalah untuk meraih keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Dari segi mana? Dari segi ketika orang tua meridhoi apa yang kita putuskan, maka di situ biidznillah keridhaan Allah berada pada keputusan kita. Ketika kita ingin menikah, kita musyawarah dengan orang tua. Ketika kita ingin bekerja, mau kerja apa, kita libatkan mereka. Ketika ingin mengambil keputusan apapun itu, kita jangan pernah tidak melibatkan orang tua. Tetap libatkan orang tua. Mungkin barangkali ada sebab keberkahan di situ. Sehingga apapun yang diputuskan itu harapannya adalah mendapat ridhonya orang tua, sehingga demikian Allah menaruh ridho pada setiap keputusan kita. Yang nomor 7, aktsir minad du'a wal istighfar lahuma. Perbanyaklah istighfar kepada kedua orang tua dan doa kepada kedua orang tua. Kalau dikatakan perbanyak berarti nggak terbatas jamaah. Tidak terbatas. Tidak hanya didoakan setiap 5 waktu, tidak. Tidak hanya dimintakan ampun setiap 5 waktu, tidak. Karena kata-kata aktsir, perbanyak, itu berarti kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin nanti di surga bertetangga denganmu." Maka Nabi mengatakan, "Tolonglah aku bikasratis sujud." Kalau engkau ingin bertetangga denganku di surga, maka bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Perbanyak sholat. Berarti tidak terbatas 5 waktu. Tidak terbatas pada sholat-sholat sunnah yang disyariatkan. Tapi bisa juga dengan sholat sunnah mutlak. Yang penting dia perbanyak sujud atau perbanyak sholat. Ini yang dimaksud dengan perbanyak. Maka ketika dikatakan perbanyak doa, maka ini tidak terbatas dengan sholat 5 waktu. Kapanpun dan dimanapun kita lakukan doa kepada kedua orang tua. Dan itu satu paket sifatnya. Orang tua, anak, keluarga, dan kaum muslimin semuanya. Terutama kaum muslimin yang ada di Palestina untuk saat ini. Coba sehari ini
Berapa kali jenengan mendoakan anak-anak kaum muslimin di Palestina? Belum ya? 1, 2 atau sudah banyak? Perbanyak. Jangan pernah melupakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, apalagi yang mengalami penderitaan atau kesusahan. Karena kita itu dianjurkan oleh Allah untuk mencintai kaum muslimin, dan di antara bentuk cinta kepada kaum muslimin dengan cara mendoakan. Dan Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang Islam itu antara satu dengan lainnya itu adalah penolong. Orang-orang Islam itu adalah penolong antara satu dengan lainnya. Maka di antara bentuk pertolongan itu dengan cara tidak melupakan mereka dalam doa-doa kita. Kemudian yang ke-8, idza kana indahum dhaifun. Apabila kedua orang tuamu kedatangan tamu, fajlis bi qurbil bab, maka duduklah di dekat pintu. Waraqib nadaratihima, dan mendekatlah kepada pandangan keduanya. Ini kalau ada tamu sedang bertamu dan itu tamunya bapak kita atau tamunya ibu kita, maka kita diperintahkan untuk duduk di dekat pintu atau duduk di dekat kedua orang tua, enggak jauh-jauh atau tidak ditinggalkan. Apa alasannya? La'allahu ma ya'muruni bi syai'in khufiyah. Karena barangkali nanti orang tuamu itu butuh apa-apa, sehingga orang tua kita bisa menyuruh kita. Tapi kalau ada tamu kemudian kita pergi, kalau butuh apa-apa maka akhirnya orang tua akan melakukan hal itu sendiri. Tapi kata Syekh tidak, kamu tetap di situ di dekat pintu dan mendekat kepada pandangan kedua orang tua, kelihatan. Sehingga kalau orang tua butuh apa-apa, maka orang tua bisa menyuruh kamu untuk mengambilkan hal tersebut. Tapi kalau ada sesuatu udzur, maka kita bisa minta izin kepada kedua orang tua untuk meninggalkan hal tersebut. Kemudian yang ke-9, i'mal ma yasurruhuma min ghairi an ya'muraka bih. Kerjakan semua hal yang membuat senang orang tuamu sebelum orang tuamu memerintahkan hal itu. Orang tua itu senang, Pak, kalau ada anak yang dia ngelakuin sesuatu tanpa diperintah. Jadi dia udah tahu kewajibannya apa, dia udah tahu apa yang harus dilakukan tanpa diperintah. Itu orang tua itu senang sekali. Dan saya menyuruh seperti itu. Kerjakan segala sesuatu yang membuat senang orang tuamu tanpa diperintah. Fahada idza umira bihi qallala min sya'nil masarrah. Dan hal ini kalau kamu sampai nunggu diperintah, maka ini akan menjadikan kebahagiaan orang tuamu itu berkurang. Anak kalau disuruh orang tua, meskipun dia mengerjakan, itu tidak sebahagia sebagaimana anak mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Ya enggak? Misal bangun subuh, antara anak yang bangun sendiri langsung sholat dengan anak yang dibangunkan dulu baru sholat, itu orang tua senang mana kira-kira? Bangun sendiri. Nah, kita kalau masih punya orang tua harus seperti itu. Berarti kita harus peka. Yang namanya anak harus peka. Contoh, orang tua itu dia tidak akan pernah mau yang namanya memisahkan anak. Sebisa mungkin dia tidak akan memisahkan anak, meskipun dia bodoh, meskipun dia menginginkan sesuatu. Lek iso nggak memisahkan anak. Nah, maka anak jangan menunggu orang, oh ibuku nggak minta kok, bapakku nggak minta kok. Jangan nunggu seperti itu. Jadi bodoh ada yang namanya rasa peka. Jadi meskipun dia belum minta, kita udah beliin. Meskipun ayah atau ibu belum mengatakan hal tersebut, kita udah belikan atau kita udah penuhin itu. Dan itu akan membuat surprise bagi keduanya, kejutan bagi keduanya, dan itu membuat dia bahagia dibanding dia minta dulu.
Ya, kalau orang dengan udah punya mantu kayak misalkan Pak Selamat atau mungkin siapa, itu saya yakin orang tua itu nggak mau yang namanya misalkan anak. Dia nggak mau cerita apa yang diperlukan sama dia nggak mau cerita. Dia benar-benar berkupi. Lek iso tak tanggung dewi. Anak itu sampai perlu. Itu orang tua. Maka anak dituntut untuk bersikap peka. Apa sih yang dimau oleh orang tuaku ini? Apa sih yang dibutuhkan oleh orang tuaku ini? Maka dia harus cari itu sampai ketemu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa penuhin hal tersebut tanpa nunggu diminta. Dan ini merupakan bentuk puncak bakti anak kepada orang tua. Melakukan sesuatu tanpa diperintah dulu, tanpa dipenuhin, tanpa diminta dulu. Kemudian yang ke-10, la tarfa sautaka aliyan amamahuma wala tuqati'huma asna al-kalam. Jangan kamu tinggikan suaramu di depan orang tuamu dan jangan kamu potong pembicaraan orang tuamu kalau mereka lagi bicara kepadamu. Ini adab. Nyala omongan itu enggak adab. Yang betul adalah dengarkan dulu sampai selesai. Kalau udah selesai baru kita ngomong. Ini yang ke-11. Yang ke-11 ini yang banyak kita langgar. Saya mengatakan la tujadilhuma fi amrin. Jangan pernah mendebat kedua orang tuamu dalam satu perkara. Wa idza kunta ala yaqinin mimma anta alaihi. Kalau kamu meyakini sesuatu bahwa yang kamu yakini itu benar, fahawil an tuqni'ahuma bil husna. Maka tawarkan apa yang kamu yakini itu dengan baik kepada kedua orang tuamu. Ditawarkan. Fa in asarru ala ra'yihima fala tu'anidhuma. Kalau orang tuamu bersikeras tidak mau nurut sama kamu, maka jangan kamu tentang kedua orang tuamu, biarin ada. Paham maksudnya ini? Kalau orang tua kita melakukan suatu hal A, tapi kita yakin yang betul itu B, maka kita harus tawarkan yang B ini kepada kedua orang tua tanpa mendebat keduanya, tanpa menyalahkan keduanya. Kalau keduanya bersikeras dengan ndak A saja, aku nggak mau B, maka jangan ditentang. Walau kana ala khotoin, meskipun pilihan tersebut adalah salah, kata Syekh. Meskipun pilihan tersebut adalah salah. Kenapa? Karena tidak menyakiti hati orang tua itu lebih didahulukan daripada hanya sekedar mengajukan saran kepada kedua orang tua. Tapi ini hanya berlaku pada perkara dunia. Kalau dalam perkara agama dan orang tua kita salah, maka kata Syekh, fayubayyan fihal haqqu birifqin. Maka kebenaran itu dijelaskan kepada orang tua dengan lemah lembut. Tapi kalau dalam hal perkara dunia, maka kita tidak boleh mendebat kedua orang tua meskipun kita tahu hal tersebut adalah salah. La taqdib ala abawaika wa la ta'khudh syai'an lam ya'dana bi akhdihi. Janganlah engkau berdusta kepada kedua orang tuamu dan jangan mengambil sesuatu tanpa izin kedua orang tua. Kadang anak mengambil sesuatu tanpa izin orang tua. Yang betul adalah izin terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena yang dicari dalam hari ini itu intinya adalah keridhaan orang tua. Contoh, mau keluar rumah, sebesar apapun anaknya, izin orang tua. Ini ada. Kadang anak itu izin ke orang tua ketika dia masih kecil. Pak, aku dolen yo. Izin. Tapi ketika sudah dewasa, sudah menikah, dia nggak izin. Karena dia sudah merasa sudah dewasa. Maka ini salah.
tetap izin kepada kedua orang tua kalau engkau hendak keluar rumah meskipun engkau sudah dewasa. Mengapa? Yang pertama, agar orang tua mengetahui keberadaanmu. Yang kedua, agar kalau terjadi apa-apa, orang tua tahu kamu di mana. Yang ketiga, ketika kamu izin kepada orang tuamu, maka orang tua akan ridho sama kamu. Maka engkau keluar rumah dalam keadaan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, ketika kamu izin kepada kedua orang tuamu, maka kamu akan keluar rumah dengan diiringi doa oleh orang tua. Maka kata Syekh, tetap izin. Wala ta'khud syai'an lam ya'dana bi akhdihi. Jangan mengambil sesuatu, melakukan sesuatu tanpa ada izin dari kedua orang tua. Apapun yang kita lakukan, kalau misalkan kita satu rumah dengan orang tua, izin. Terlihat sepele jamaah, tapi ternyata mengandung banyak kebaikan. Dan ini kadang kita lalaikan. Mau berangkat sekolah, izin. Berangkat kerja, izin. Pulang kerja, izin. Pulang sekolah, izin. Dan kalau izin itu saling. Ini ada. Lihat nomor 13. La tusafir idza lam ya'dana laka. Jangan kamu bepergian, jangan kamu keluar rumah, pergi ke suatu tempat kalau orang tuamu tidak mengizinkanmu. Izin lagi. Keluar rumah itu izin. Saya pernah ditegur oleh orang tua saya dulu ketika saya kuliah. Saya sering kuliah itu nggak izin orang tua. Saya dimarahin, saya dipanggil sama ayah saya dimarahin. Ayah saya bilang, "Le, kamu kalau mau keluar rumah, izin sama yang ada di rumah. Karena kalau kamu izin," ini saya ingat betul. Dan saya bisa ngomong seperti tadi karena saya ingat betul omongan orang tua saya. Dan kalau kamu izin sama orang tuamu, kamu itu nanti didoakan sama orang tuamu. Dan kamu keluar itu ketika kamu keluar itu kamu keluar dengan dilindungi oleh doa orang tuamu. Karena ketika kamu izin, maka orang tua akan mengatakan, "Iya le, hati-hati yo. Muga-muga selamat." Ketika dia keluar dia diiringi doa. Itu ucapan ayah saya. Maka sejak saat itu saya mau pergi kemanapun saya izin. Ketika saya berada di dalam rumah orang tua saya, meskipun saya waktu itu sudah dewasa, dan itu masih saya ingat sampai sekarang, selalu izin. Dan itu saya ajarkan kepada anak saya, kalau mau kemana-mana izin, seperti itu. 14. Idza kunta mubtalan bi maksiatin, apabila kamu ditimpa suatu maksiat, katadkhin masalah seperti rokok, fala taf'al tilkal maksiyah amamahuma wa in samaha laka bidzalika, maka jangan pernah melakukan maksiat itu di depan orang tuamu meskipun orang tuamu memperbolehkannya. Orang tua nggak apa-apa anaknya rokok, diperbolehkan misalkan, maka jangan melakukan itu di depan orang tuamu. Kenapa? Karena itu maksiat. Itu kata Syekh. Ini adab. Berarti jangan melakukan kejelekan di depan orang tua. Terus gimana Ustaz? Delik-delik aja. Delik-delik yo ojo asline. Sama aja. Delik-delik juga jangan. Orang Allah kan mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Ya kan? Ya'lamu ma innaka ta'lamu ma nu'lin. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dari kami." Jadi meskipun sembunyi ya, kalau bisa jangan. Ini yang ke-15. Ini sebab datangnya pertolongan Allah. Saya mengatakan, la tuz'id abawaika idza kana naimaini. Jangan engkau membangunkan kedua orang tuamu
kalau keduanya lagi tidur. Kata Syekh, wa tadzakkara hadits salasa alladhi intabaqat alaihim as-sakhra khabasan fil ghar. Dan ingatlah tentang kisah 3 orang yang dia terperangkap di dalam gua. Kemudian gua ini ditutup oleh sebuah batu. Batu ini terbuka gara-gara salah satu dari keduanya itu pernah berbakti kepada ibunya. Apa bentuk baktinya? Yaitu seorang anak. Anak ini dia memiliki rutinitas membuatkan minuman orang tuanya, membuatkan susu orang tuanya, dan dia nggak akan minum susu itu sebelum orang tuanya minum. Jadi orang tuanya dulu yang minum, baru dia. Suatu ketika dia pulang terlambat, kemudian dia buatkan susu untuk kedua orang tuanya, dan ternyata orang tuanya lagi tidur. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri di samping orang tuanya sampai orang tuanya bangun dalam keadaan memegang susu tersebut, dan dia tidak minum susu itu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini kebaikan, maka bukalah batu ini. Maka batunya terbuka. Itu termasuk tawassul yang disyariatkan, yaitu bentuk tawassul kepada amal soleh. Jadi dia mengatakan, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu suatu kebaikan, maksudnya dia berdiri di samping orang tuanya, menunggu orang tuanya bangun, hanya dalam rangka agar orang tuanya minum susu duluan. Bayangin coba, namanya orang tidur itu mungkin bangunnya subuh jamaah. Berarti dia berdiri dari malam sampai subuh. Itu ada hadis sahih tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya Allah, kalau ini kebaikan, tolong buka batu ini. Akhirnya sama Allah dibuka batunya. Orang yang kedua mengatakan, waktu mau berzina sama saudaranya, saudaranya mengatakan, takutlah kepada Allah. Akhirnya dia lari. Terus dia mengatakan, ya Allah, kalau ini kebaikan, bukalah batu ini. Maka batunya pun terbuka lagi. Dan yang ketiga mengatakan, dulu dia pernah punya pegawai. Pegawai ini keluar kerja sebelum menerima gaji. Maka dalam rangka tanggung jawab, maka gajinya pun dibelikan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ini beranak sampai memenuhi lembah. Akhirnya dia mengatakan, pegawainya ini kembali nagih, bos, mana gaji saya? Kata bosnya, ini kamu ambil semua ini. Terus dia bilang, loh bos, gaji saya kan cuma segini. Iya, gajimu segini, tapi sekarang sudah menjadi kambing yang memenuhi lembah ini. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, kalau ini kebaikan, bukalah pintu ini. Maka dibuka sama Allah, maka 3 orang ini keluar. Ini bentuk pertolongan Allah ketika seseorang bertawassul dengan amal soleh. Kalau jenengan mengalami suatu kesulitan, jenengan bisa bertawassul dengan amal soleh. Apa amal soleh yang pernah jenengan lakukan? Jenengan bisa menggunakannya untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan ini ya Allah. Kalau ini kebaikan ya Allah, tolonglah aku. Itu boleh. Ini tawassul yang disyariatkan. Tawassul dengan amal soleh. 16. Ini juga penting. Ini yang sering terjadi di sinetron-sinetron. La tuqaddim zawjataka wala waladaka alaihima. Jangan pernah, ini bagi seorang suami, jangan pernah mendahulukan istrimu dan anakmu atas kedua orang tuamu. Bagi seorang suami, maka orang tua yang didahulukan. Istri dan anak itu didahulukan, tapi hanya dalam satu keadaan saja. Saya pernah kasih tahu dulu, yaitu apa? Dalam hal nafkah. Istri dan anak didahulukan hanya dalam hal nafkah. Selain nafkah, maka seorang suami wajib mendahulukan orang tuanya. Sehingga dalam hal ini, istri dan anak wajib dituntut pengertiannya. Dia harus mengerti bahwa seorang suami itu baktinya tetap pada kedua orang tuanya meskipun dia telah menikah. Dan dia harus mengerti bahwasanya suaminya atau ayahnya ini hanya mendahulukan dia ketika dalam masalah nafkah. Kalau ada uang, orang tua kekurangan, istri kekurangan, anak kekurangan.
Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Istrinya. Keluarganya didahulukan, orang tuanya nanti. Hanya dalam hal nafkah. Selain nafkah, orang tua didahulukan. Ini yang sering dilanggar oleh kita. Lebih mendahulukan istrinya dibanding orang tuanya. Bahkan kalau di sinetron, orang tuanya sampai seperti pembantu, dicela, dicaci. Kalau istrinya salah, yang dimarahin siapa? Orang tuanya. Ya, jadi secara nggak langsung sinetron itu mengajarkan akhlak yang buruk kepada kaum muslimin. Makanya jangan nonton sinetron, jangan nonton TV, jangan nonton film-film yang seperti itu. Nanti kalau nonton itu masuk ke dalam bawah alam sadar, terus jadi rusak akhlak kita. Terus 18. La tahmil alaihima bi fadli aqlika. Jangan pernah meninggikan di hadapan kedua orang tuamu dengan kepintaranmu. Kata Syekh, mungkin orang tuamu memang bodoh. Terkadang Allah memberikanmu ilmu, sedangkan kedua orang tuamu tidak punya ilmu. Tapi kamu tidak boleh meninggikan hal itu di depan kedua orang tuamu. 19. La tadhak bi khatratihima idza lam yakun thammata sababun lidhahik. Janganlah engkau tertawa di hadapan kedua orang tuamu kalau tidak ada sebab tertawa. Karena para ulama mengatakan tertawa tanpa ada sebab itu bukan adab. Ad-dhahik bila sabab min qillatil adab. Tertawa tanpa ada sebab itu termasuk jeleknya adab. Apalagi sama orang tua. Kalau sesama teman tertawa tanpa sebab itu termasuk jeleknya adab, apalagi sama orang tua. 20. Ya 21. Yang 20 saya lewatin karena saya nggak tahu maksudnya. Yang 21. La tamudda yadaka ila ta'ami qablahuma. Jangan pernah sentuhkan tanganmu ke makanan sebelum orang tuamu. Orang tua dulu yang makan, baru kita. Agaknya ini poin ini sulit kita lakukan. Karena apalagi kalau kita kadung lapar, udah kita ambil aja tanpa tanya. Tapi kita diajarkan kalau bisa kita tanya dulu ke orang tua kita, udah makan belum? Kalau mereka udah makan, baru kita yang makan. Kalau mereka belum makan, kalau bisa mereka duluan yang makan. Tapi ini nampaknya agak sulit diterapkan di keadaan kita. Tapi adab aslinya, kata Syekh, adab aslinya itu jangan pernah sentuhkan makanan, jangan pernah sentuhkan tanganmu ke makanan sebelum kedua orang tuamu. 22. La tanam wa la tattaji' wa huma jalisani. Jangan pernah tiduran atau berbaring sedangkan kedua orang tuamu dalam keadaan duduk. Itu tidak sopan. Kalau kita lagi ngobrol sama orang tua kita duduk, kita jangan berbaring atau tiduran. Kita juga harus duduk. Ini bentuk sopan satu anak kepada kedua orang tua. 23. La tajlis qablahu wa la tamshi amamahu wa la tusammihi bismihi. Ini yang pernah kita bahas. Jangan pernah duduk sebelum orang tuamu. Artinya anak jangan duduk duluan. Kalau bisa orang tua yang duduk duluan baru anak. Jangan berjalan di depan orang tua. Jangan memanggil orang tua dengan namanya. Ini sudah kita bahas sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu tentang larangan berjalan di depan orang tua, duduk sebelum orang tua, dan memanggil orang tua dengan namanya. 24. La tamudda rijlaka amamahuma. Jangan engkau selonjorkan kakimu di depan kedua orang tuamu. Masya Allah. Sampai seperti itu diatur oleh para ulama kita. Jangan selonjorkan kaki kita di depan orang tua kita kalau kita lagi ngobrol sama orang tua kita.
berarti duduknya harus pakai duduk adab. Dengan cara apa berarti? Bersila mungkin. Dan Jibril alaihissalam ketika dia datang menemui Nabi alaihissalam, maka dia duduk dengan duduk yang penuh adab. Bagaimana juga Jibril dikatakan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, dalam hadis dikatakan maka Jibril menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi SAW dan menaruh kedua tangannya di atas kedua lututnya. Berarti kira-kira duduknya seperti apa itu? Tasyahud, atau mungkin iftirosh, atau mungkin duduk seperti orang minum teh, duduk iqaq namanya, duduk iqaq, iqaq sisanya, iqaq atau iqaq, duduk iqaq, yaitu dengan cara menaruh mantap di atas kedua kaki, di atas kedua telapak kaki, mungkin bisa seperti itu. Nah ini duduknya Jibril di hadapan Nabi SAW, duduk adab. Maka bagaimana dengan kita? Dan mungkin kita bisa bersila di hadapan orang tua kita dan tidak menyelonjorkan kaki. Insya Allah sampai segitunya. Yang 26 saya lompatin karena sudah masuk ke dalam poin 23. Yang 27. Labbi nida'ahuma musri'an idana dayaka. Segera penuhi panggilan orang tuamu ketika keduanya memanggilmu. Berarti nggak boleh ngomong setelah saya tadi nggak nonton lah mungkin lapor. Nah, itu nggak boleh. Ya, ada orang lain anak-anak itu setelah pak saya tadi nggak nonton tapi lapor dulu tapi lapor setelah apapun yang kamu lakukan kalau orang kamu udah manggil udah panggil penuhi. Udah nggak ada alasan lagi. Nah, ngomong ada anaknya ini nggak ada alasan. Mau ngelakuin apapun kalau orang tuanya udah manggil penuhi. Bahkan sholat pun harus dibatalkan kalau orang tuanya manggil. Bahkan sholat wajib pun sebagian ulama mengatakan kalau sekiranya dengan sholat wajib, kalau sekiranya panggilan orang tua itu urgent, meskipun sholat wajib dia batalkan sholatnya. Sampai ada sebagian ulama madhab yang mengatakan seperti itu. Kalau sholat sunnah jelas mungkin ya, karena sunnah dibatalkan nggak dosa. Nah kalau sholat wajib kata para ulama, sebagian ulama mengatakan dilihat. Kalau panggilan orang tua itu urgent, batalkan sholatmu, penuhin panggilannya. Sampai segitunya. Bahkan dalam hal yang wajib itu dibahas oleh para ulama. Dan yang terakhir, pas. La tusaqib ghayra rajulin barrin biwalidayhi wa iyyaka wa sahibal huquq. Jangan pernah berteman dengan orang yang tidak berbakti pada kedua orang tuanya dan jauhilah teman-teman yang durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Kita sudah bahas al-wuddu yutawaras. Karena cinta itu maka kebencian juga diwariskan. Dan teman itu kata para ulama as-sahibus sahib. Teman itu menarik maksudnya kayak magnet. Jadi bagaimana temannya, maka dia kalau berteman dengan orang itu dia akan tertarik dan akan mengikuti rekam jejak temannya, akan mengikuti sikap-sikap temannya. Tanpa disadari dia akan berubah dengan sendirinya. Dia nggak sadar kalau berubah, yang sadar siapa? Orang lain yang melihatnya. Kok kamu sekarang udah berubah? Enggak, perasaan aku podo ayo kok ini ki aku. Tapi orang lain mengatakan kamu berubah. Apa sebab dia berubah? Temannya, lingkungannya. Itu yang membuat dia berubah. Maka ketika dia berteman dengan orang-orang yang durhaka pada orang tua, maka secara tidak langsung teman-teman ini akan mempengaruhi dia dan akan merubah sifatnya kepada kedua orang tuanya. Dan kadangkala orang atau seorang anak itu dia lebih mengutamakan urusan dia sama temannya dibanding sama orang tuanya. Kalau sama temannya diiyain, disempat-sempatin, dilama-lamain nongkrongnya, tapi giliran sama orang tuanya duduk sebentar udah panas bokongnya. Kalau sama orang tuanya nggak sempat, maaf ya, aku sibuk banget. Tapi giliran orang tuanya, kata satu tuan, bro nggak mancing tak? Oh iya mancing.
langsung disempatin. Kalau sama orang tuanya nggak sempat. Alasannya apa? Sibuk. Kamu nggak main ke orang tuamu? Enggak, aku sibuk, nanti aja, nunggu sibuk. Tapi giliran hari Ahad, bro nggak mancing tak? Oh iya, ayo mancing loh, disempatin. Teman itu mempengaruhi. Tapi kalau temannya berbakti sama orang tua, maka temannya akan mengajarkan dia, kamu udah berapa lama nggak main ke orang tuamu? Oh iya ya, main audisi aja ke orang tuamu, nanti baru main sama aku. Nah, kan gitu nanti. Jadi teman itu penting. Gitu ya jamaah. Kalau ta'ala a'lam bisawab, selesai. Dan ini halaman berapa ini? Kalau di kitab saya ini bilangan sudah sampai halaman 231. Jadi kita udah ngaji 200 halaman. Tapi ini ada 4 jilid. Nah, barakallahu fiik. Gimana ini? Ada pertanyaan apa enggak kira-kira Pak? Kalau udah siang, boleh Pak? Jawab singkat Ustaz nanti. Pardon. Langsung aja apa-apa. Kita mengingat amalan kita dan berharap dapat balasannya. Apakah kita tidak ikhlas dengan amalan kita? Tadi kan kita akan contohkan mereka mengingat amalan dan berdoa dengan harapan ditolong. Berarti amalan perbuatan kita tidak ikhlas mengingat amalan kita. Baik. Keikhlasan itu diukur ketika dia melakukan amalan tersebut. Ketika dia melakukan itu dia dalam rangka apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya agak nggak setuju kalau dikatakan tidak ikhlas ketika dia minta tolong sama Allah dengan memakai perantara amal soleh. Kenapa? Karena ketidakikhlasan itu ketika dia menaruh tujuan untuk selain Allah. Selama tujuan itu untuk Allah, mengharap pertolongan Allah dan lain sebagainya, ini semua kembali kepada Allah dan ini semua diperintahkan oleh Allah. Dan saya merasa ini semua termasuk ke dalam definisi keikhlasan. Jadi beribadah tetap karena Allah. Dikatakan tidak ikhlas ketika kita beribadah untuk selain Allah, dalam rangka untuk mengharapkan imbalan selain Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, dalam surah Al-Insan. Kami memberi makan kalian itu karena mengharap wajahnya Allah, bukan mengharap balasan dari kalian atau mengharap rasa terima kasih dari kalian. Jadi ketika amalan itu diperuntukkan untuk mengharap makhluk, ini enggak ikhlas. Tapi ketika amalan diperuntukkan untuk mengharap Allah, ini keikhlasan. Jadi saya agak kurang setuju sebenarnya kalau dikatakan tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia tetap berdoa kepada Allah. Tujuannya tetap kepada Allah dan tetap karena Allah. Sehingga dari sini tetap masuk ke dalam koridor keikhlasan. Tamam? Wallahu a'lam bishawab. Langsung. Wa iyyakum. Amin. Oh iya, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Jadi saya mau ralat tentang pertanyaannya Pak Ardi minggu lalu, di mana Pak Ardi tanya tentang masalah suami kalau dia bercerai dari istri, apakah mertuanya tetap mahram? Saya jawab kemarin iya, saya jawab kemarin enggak. Oh enggak, saya jawab kemarin. Yang pertama ada namanya mahram mu'abbad, yaitu mahram yang abadi. Jawaban yang ini betul, tapi jawaban setelahnya salah. Saya jawab setelahnya, jadi karena mahram mu'abbad itu karena sebab pernikahan. Tapi kalau udah cerai itu bukan mahram. Saya jawab seperti itu. Nah ini salah. Yang namanya mu'abbad, mahram abadi, itu meskipun dia cerai tetap dia sebagai mahram. Sehingga ketika seorang suami bercerai dari istrinya, maka istrinya bukan mahram memang, tapi mertuanya ini sudah jadi mahram abadi atau mu'abbad, sehingga tidak terputus status mahram. Sehingga kesimpulannya, ketika seseorang bercerai dari istrinya, maka mertuanya tetap tidak boleh dinikahin.
Kenapa? Karena tetap menjadi mahram. Mahram mu'abbad, yaitu mahram abadi. Terus kalau sekarang saya diingatkan, insyaallah kadang saya lupa. Itu ya, nanti insyaallah akan saya sampaikan ke Pak Ardi juga masalah ralat ini. Saya diingatkan sama Ustaz Furqan ketika selesai kajian, Ustaz, mu'abbad itu kan tetap mahram selama-lamanya. Oh iya ya. Namanya aja abadi, berarti nggak terputus dengan alasan apapun, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Oke Bapak. Barakallahu fiik. Pertama mengenai hadis itu tentang safar. Ya, tentang safar. Safar sebagian ulama mempersyaratkan mahram. Sebagian ulama sebagian ulama tidak melarang berpergian tanpa mahram. Di antaranya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita kalau naik haji itu boleh tanpa mahram. Kan? Padahal haji itu safar. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau safar itu dengan mahram. Sehingga ketika ini tentang hadisnya Pak ya. Sehingga ketika seseorang itu tidak termasuk safar, maka dia boleh pergi tanpa mahram. Misal seorang wanita pergi ke kebun binatang, nggak perlu dia pakai mahram karena bukan termasuk safar. Seorang wanita pergi ke pasar, nggak perlu dia pakai mahram karena bukan termasuk safar. Tapi kalau dia pergi ke Malang, ke Bandung, ke Jakarta, maka dia harus ada mahram karena termasuk safar. Jadi yang pertama itu terkait masalah safar. Kita luruskan sedikit tentang safar yang bagaimana yang ada mahramnya. Kemudian yang kedua terkait tukang ojek yang gonceng perempuan. Ini bukan masuk ke dalam masalah safar, tapi nanti ini masuk ke hukumnya ke dalam ikhtilat, bercampur baur atau ke dalam kholwat, berdua-duaan dengan yang tanpa mahram. Kalau saya pribadi secara asal memang tidak boleh, ada hukumnya. Tapi saya pribadi karena saya pernah menjalani profesi itu. Saya pribadi ketika orang tersebut tidak menjumpai pekerjaan yang lain Pak selain pekerjaan itu, maka dia melakukan hal itu dengan terpaksa, bukan dengan sukarela. Maka ketika dia melakukan dalam rangka terpaksa, bukan dalam rangka sukarela, maka insya Allah ini masuk ke dalam masalah darurat. Karena dia nggak punya keahlian lain dan yang ada di mata dia hanya pekerjaan itu, sedangkan dia di sisi lain dia dibebani oleh hutang dia mungkin yang ada di bank, atau mungkin nafkah untuk istrinya hari itu, atau mungkin SPP anak-anak yang nunggak. Dia bingung kerja apa, dan yang kelihatan mata itu kerja itu. Maka akhirnya mau nggak mau dengan berat hati dia akan kerja itu. Ini ketika kita masuk, ketika orang itu paham agama gitu Pak. Kalau orangnya nggak paham agama makin di luar pembahasan kita, karena nanti itu akan masuk ke dalam masalah tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu dimaafkan oleh Allah sampai dia tahu. Tapi kalau orang itu paham agama, maka itu kita bisa masukkan ke dalam masalah darurat. Tapi ini berbeda hukumnya ketika ada seorang gojek, ojol yang dia cari hati ketika gonceng perempuan. Nah ini beda urusannya. Ini dosa, bukan masuk ke dalam darurat. Ada tukang ojek itu yang dia itu tidak mau nerima penumpang lagi, maunya nerima perempuan. Paham ya? Ada tukang ojek itu yang kalau yang laki pesen kadang dia nggak mau ngambil, tapi kalau yang pesen perempuan diambil sama dia. Memang niatnya untuk gonceng perempuan. Nah ini beda lagi urusannya. Seperti ini memang nggak boleh dan jelas keharamannya dan tidak bisa kita masukkan ke dalam masalah darurat. Tapi kalau yang saya katakan tadi, dia tidak punya sesuatu kecuali itu. Ibarat akar pohon. Kalau orang mau jatuh ke jurang Pak, nggak ada yang bisa dipegang kecuali rotan atau akar, maka dia harus pegang itu Pak.
Nah, yang seperti ini sudah masuk ke dalam darurat. Tapi kalau dia sudah menjumpai pekerjaan yang baik, dan yang saya lihat selama ini para ojol itu, kalau dia sudah punya pekerjaan yang baik, dia tinggalin ojolnya. Kenapa? Karena ojol itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dia setiap bulannya. Tapi dia terpaksa melakukan itu karena belum dapat pekerjaan yang lain. Tapi kebanyakan teman-teman saya, kebanyakan teman-teman kita, itu dia akan meninggalkan ojolnya kapan? Ketika dia ada pekerjaan lain. Karena pekerjaan yang lainnya akan lebih dia utamakan dibanding ojol. Sebab apa? Ojol ini penghasilannya gak menentu. Sehari kadang 0. Dia rugi bensin. Seminggu kadang dapat 3 kalau jarak dekat itu 8.000 berarti seminggu cuma dapat 24.000. Coba bayangin, dia nggak punya pandangan lain kecuali itu. Akhirnya dia harus utang dan lain sebagainya. Itu keadaan mereka, dan itu saya tahu betul. Jadi ketika keadaan seperti itu, maka yang seperti ini dia masuk ke darurat. Karena dia juga tidak mungkin menfilter penumpang. Dia nggak mungkin menfilter penumpang. Oh, kalau perempuan di cancel, enggak. Dia nggak bisa seperti itu. Karena kalau dia memfilter penumpang, yang terjadi dia tidak akan dapat penumpang. Yang pertama. Terus yang kedua, di dalam ojol itu ada pilihan makanan, ada pilihan paket. Dia bisa saja memilih paket, memilih makanan. Tapi kadang-kala ojol itu menyalahkan semua pilihan. Penumpang dia ambil, makanan dia ambil, paket dia ambil. Kenapa? Karena orderan itu, pesanan itu dia butuh uang banyak. Kalau dia hanya mengandalkan 2 pilihan, ya kalau hari itu ada paket, ada makanan. Kalau nggak ada gimana? Maka dia menyalakan semua pilihan. Penumpang dia ambil, paket dia ambil, makanan dia ambil. Mana saja dari 3 hal ini yang masuk ke aplikasi dia, yang penting dapat uang dia ambil. Yang jadi pikirannya adalah bagaimana dia pulang bawa duit untuk susu anaknya. Itu yang jadi pikiran. Nah, ketika keadaannya seperti itu, maka insya Allah ini masuk dalam darurat. Dan darurat itu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Paham ya Pak? Tapi ingat, secara hukum asal tidak boleh. Secara hukum asal tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Seret. Barakallahu fikum. Semoga membawa manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.